Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, beserta ibu-ibu, bapak-bapak Majelis Taklim Nur Hidayah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita duduk ngaos bersama, membaca Al-Quran, mendengarkan kalam-kalam ilahi yang tadi sudah dibacakan oleh Qori'ah. Mudah-mudahan di malam hari ini turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Para malaikat mendoakan kita. Para malaikat membentangkan sayapnya untuk sebuah majlis. Di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita bersolawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana pada malam hari ini kita peringati perjalanannya, kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah yang bisa kita pelajari daripada perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang akan sedikit banyak kita pelajari, kita kaji, kita lihat Al-Quran, apa hikmah-hikmahnya, sehingga Maha Suci Allah dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang menjalankan Asra. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kalimat Asra. Apa artinya Asra, Bapak Ibu? Asra artinya, kalau Isra Mi'raj, perjalanan yang menjalankan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama bahwa Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini mari kita sama-sama mengucapkan Subhanallah. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa seluruh makhluk-makhluknya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pada malam itu Allah menjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan yang penuh hikmah. Perjalanan bukan perjalanan biasa, perjalanan yang ini kalau kita kaji menurut ilmu pengetahuan tidak masuk akal. Atau mungkin dalam bahasa kita mustahil. Tidak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit yang paling puncak Sidratul Muntaha dalam satu malam. Bahkan ada orang-orang yang tidak percaya. Maka hikmah daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menguatkan iman. Apa Bapak Ibu? Menguatkan iman. Banyak yang murtad, Abu Jahal, Abu Lahab yang semakin tidak percaya kepada Rasulullah, tidak mungkin. Dan orang-orang yang kafir banyak yang tidak percaya. Kenapa tidak percaya Bapak Ibu? Karena tidak terdaftar di SMP Negeri 1 Siman. Kenapa Bapak Ibu? Tidak terdaftar di SMP Negeri 1 Siman. Karena ternyata kalau dipelajari ada ilmunya, ilmu fisika. Ternyata mungkin perjalanan yang
ribuan kilometer di zaman itu tidak mungkin. Ternyata diteliti menurut ilmu pengetahuan ada yang namanya kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya Bapak Ibu? Kalau tidak salah 300 juta kilometer per detik. Nah, ini yang belum dipelajari oleh umat Islam ketika itu, sehingga tidak percaya yang namanya Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sekarang semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu benar adanya karena yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa Bapak Ibu? Malaikat Jibril dan Buraq. Buraq ini dalam riwayat adalah kendaraannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Dan kecepatan Buraq itu melebihi kecepatan cahaya. Subhanallah. Maka banyak yang masuk Islam setelah mempelajari ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu antropologi, ilmu bumi. Kita umat Islam bukan hanya sekedar belajar Quran saja, bukan hanya ngaji di langgar saja, tapi umat Islam harus belajar. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah, yang semakin tunduk kepada Allah, itu adalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah yang pertama, yakni menguatkan iman kita setiap kita memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus menambah keimanan kita, harus menambah ketakwaan kita, dan harus menambah semangat kita untuk mencari ilmu. Maka majelis ini merupakan tempat kita belajar, tempat kita mempelajari hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Dan inilah yang disebut dengan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua yakni agar kita menjadi umat Islam yang tidak putus asa. Apa Bapak Ibu? Tidak putus asa. Kenapa tidak putus asa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah itu ditinggalkan oleh istrinya. Rasulullah ditinggalkan oleh pamannya. Istrinya yang selalu membelanya berjuang di jalan Allah, pamannya yang selalu membelanya di hadapan kaum kafir Quraisy, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sebagai manusia biasa sangat sedih sekali, hampir putus asa. Allah hibur, Allah angkat Nabi kita Muhammad SAW ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hikmah yang kedua, yakni untuk membuat kita umat Islam jangan putus asa, jangan bersedih, karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah. Ajaban li amril mu'min. Setiap perkara umat Islam itu semuanya baik. Kalau diberikan nikmat bersyukur, kalau diberikan musibah sabar. Maka semua perkara orang yang beriman itu adalah kebaikan. Tidak ada yang tidak baik untuk orang yang beriman, karena semua adalah kebaikan. Saya 20 tahun yang lalu, tahun berapa Bapak Ibu? Sekarang 2024. Berarti 2004 saya kalau tidak salah pertama kali menginjakkan kaki di Sawu sini. Alhamdulillah. Allah takdirkan lagi 2000 berapa sekarang Pak? 2024. Berarti hikmahnya panjang sekali.
saya pertama kali kuliah di ISID di Unida 20 tahun yang lalu, menginjakkan kaki di sini, mengajar anak-anak ngaji di sini, di TPA di sini, dan murid-murid saya sekarang sudah punya anak lagi, bahkan mungkin sudah ada yang mau punya cucu dan sebagainya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa perjalanan kita di dunia ini sangat pendek. Umur kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sangat singkat sekali. Berapa umur kita hidup di dunia ini? Tidak ada yang akhir zaman ini, bahkan jarang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Maka bekal untuk kehidupan kita di alam akhirat harus kita tingkatkan. Hidup di dunia bukan tempat untuk berputus asa. Hidup di dunia bukan tempat untuk bersenda gurau, bukan tempat untuk bermain-main, tetapi wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tempat kita yang sebenarnya adalah di akhirat kelak. Siapakah orang yang paling pintar itu? Orang yang paling pintar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas?" Siapakah orang yang paling pintar ya Rasulullah? Yang paling pintar itu bukan seorang profesor. Yang orang pintar itu bukan insinyur, bukan sarjana dan sebagainya. Tapi orang yang paling pintar adalah orang yang paling selalu ingat mati dan paling siap untuk mati. Nah, inilah kita hidup di dunia ini. Tugas kita hanya menanti sholat. Dari waktu sholat isya, besok pagi sholat subuh. Dari waktu sholat subuh, sholat duhur. Maka salah satu hikmah daripada Isra Mi'raj ini adalah agar kita selalu sholat tepat waktu, sholat di awal waktu. Karena sholat itu adalah tiang agama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, berapa rakaat itu Bapak Ibu? 50 rakaat. Sekarang bukan 50 rakaat, 50 waktu. Jadi sangat memberatkan sekali umat Rasulullah ketika itu, ketika mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari semalam. Dikurangi lagi, diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Ta'ala agar dikurangi terus sampai kita ditakdirkan hari ini. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Satu hal yang pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat itu adalah apa Bapak Ibu? Sholat. Fa'in soluha soluha sairu amali. Kalau baik sholatnya, kalau baik dan sempurna kerjaan sholatnya, tidak di akhir waktu, tidak dilalai-lalaikan, dalam keadaan suci, sholatnya di masjid kalau laki-laki, kalau perempuan mungkin di rumah. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, namanya laki-laki solehah. Nah, jadi kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu namanya laki-laki soleh. Kecuali ada urusan, ada pekerjaan. Tetapi untuk perempuan itu memang disunnahkan boleh di rumah ataupun di masjid. Yang paling penting kita adalah sholat. Sholat ini adalah tiang agama. Ketika sholat kita tinggalkan, maka semua perbuatan kita dinilai rusak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan zakatnya bagus, baca Qur'annya bagus, tetapi sholatnya sering terlambat, sholatnya sering dilupakan, maka perbuatan-perbuatan yang baik itu menjadi rusak karenanya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya di tempat ini menjadi orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Amin. Orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, karena orang yang menjaga sholatnya akan mendapatkan warisan. Apa warisannya Bapak Ibu? Dalam surat Al-Mu'minun apa Allah jelaskan? Orang-orang yang menjaga sholatnya, mereka akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Bahasa Arabnya apa? Jannatul
Firdaus. Ada nama masjid dan Jannatul Firdaus? Ada. Nah, itu masjid itu dari nama dalam Al-Quran Jannatul Firdaus. Itu adalah warisan paling tinggi di akhirat nanti untuk orang-orang yang salah satunya menjaga sholat. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya daripada perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita selalu membersihkan hati. Kita selalu menjaga diri kita dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki dan sebagainya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj beliau dibersihkan hatinya, dibelah dadanya oleh malaikat untuk Allah angkat semua penyakit-penyakit hatinya, mulai iri, dengki, kemudian sombong, kemudian penyakit-penyakit hati yang lainnya itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh hikmah ucapannya. Semua perbuatannya, semua akhlaknya, semua tingkah lakunya itu bernilai ibadah. Bahkan ketika perjalanan di Taif pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, Bapak Ibu. Dilempari batu ketika Rasulullah berdakwah di Taif, kemudian luka kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, kalau sempat darahmu itu menyentuh bumi ini, maka akan aku ratakan Taif. Nah, begitu bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya. Apa kata Rasulullah? Semua darah yang akan menyentuh bumi dilap dan dibersihkan. Rasulullah tidak mau semua orang-orang yang telah melemparnya itu hancur lebur, dihancurkan oleh malaikat. Begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang menghinanya, orang menggunjingnya, orang melemparinya dengan batu, bahkan hampir membunuhnya sekalipun, mereka tetap didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga doa Nabi ketika itu, ya Allah, jangan engkau hancurkan mereka. Bisa saja dari mereka itu lahir generasi-generasi yang beribadah kepadamu, yang menyembah kepadamu. Maka berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, semua masyarakat Taif sekarang semuanya bersyahadat. Tidak ada yang tidak Islam. Sampai saat ini semua masyarakat Taif itu mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Kalau saja ketika itu dihancurkan oleh malaikat, maka mungkin tidak ada lagi kita dengar yang namanya Taif. Taif ini tempatnya sejuk, tempatnya damai. Jadi Bapak Ibu kalau umrah, kalau pergi haji bisa berziarah ke sana. Tempatnya sangat nyaman. Tempatnya ibaratnya di sini di puncak atau di Malang, di Batu dan sebagainya, penuh dengan barokah karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah singkat yang bisa kita pelajari daripada perjalanan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa bertambah keimanan kita, bisa bertambah ketakwaan kita sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaguslah imanmu, perbaharuilah imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia berhak untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya wafat dari dunia ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahal azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi jamaah ini ya Allah, jamaah Majelis Ta'lim Nur Hidayah, jamaah yang berada di Desa Sawu ini ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, angkat derajat kami ya Allah. Jadikanlah kami semua ini menjadi pewaris surga Firdaus ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Ya Allah, jikalau tiba saatnya ajal menjemput kepada kami ini ya Allah, wafatkanlah kami dengan husnul khatimah. Jauhkanlah kami dari su'ul khatimah. Jadikanlah akhir daripada ucapan hidup kami ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudahkanlah kami dalam melafazkan ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami dari majlis ini ya Allah, setelah Engkau ampuni semua dosa-dosa kami. Allah, Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakit kami. Engkau bebaskan semua permasalahan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.